Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niga Reski Soraya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang berjudul kepemimpinan. Jadi, pemimpin itu sendiri adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pemimpin itu tuh bisa memberikan motivasi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi, pemimpin itu juga mempengaruhi sebuah perkumpulan. Kepemimpinan itu akan selalu berkaitan dengan keterlibatan orang lain atau sekelompok orang dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Lalu juga terdapat faktor tertentu yang ada pada pemimpin sehingga orang lain bersedia digerakkan atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan. Lalu adanya usaha bersama serta pengarahan dari berbagai sumber daya baik tenaga, dana, waktu, dan lain sebagainya. Menyampaikan pesan. Ini adalah kalau kita lagi berdiskusi, berbicara, terus bahkan kalau kita lagi memandang orang, sebenarnya kita tuh mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Nah, dan itu juga bisa disebut dengan komunikasi. Ada dua, yang pertama itu yang pertama itu verbal, yang dimana menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua itu ada non-verbal, yang dimana ini tuh melalui gerakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan ekspresi wajah. Ada beberapa hal yang mendukung komunikasi. Yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Yang kedua mengenali orang lain. Yang ketiga mau mendengarkan. Jadi bukan hanya kita yang didengarkan, tapi kita juga harus mendengarkan orang lain. Lalu memberikan, yang keempat tuh ada memberikan pernyataan yang jelas. Lalu yang kelima itu memberikan umpan balik. Dan yang keenam mau membuka diri. Ada beberapa hal yang menghambat komunikasi. Yang pertama itu egois. Yang kedua pemarah. Yang ketiga lingkungan yang buruk. Yang keempat membedakan status sosial. Dan yang kelima permusuhan. Materi selanjutnya itu tentang peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang dalam peribahasa artinya bersama-sama dalam suka maupun duka. Nah, pada penjelasan di buku ini tuh mengenai kerjasama. Kerjasama sendiri itu adalah suatu usaha antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dimulai sejak masa kanak-kanak. Mulai dalam kehidupan keluarga lalu meningkat ke dalam kelompok sosial yang lebih luas. Kerjasama itu berawal dari kesamaan orientasi. Dalam kerjasama itu, tiap orang itu tugasnya itu berbeda, jadi nggak seragam. Manfaat kerjasama sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kita dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat itu akan menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Lalu ada faktor pendukung kerjasama. Yang pertama itu masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota. Lalu yang kedua, sama-sama paham tujuan dari kerjasama tersebut. Dan yang ketiga, saling terbuka. Dan yang keempat, ada yang mau atau bersedia menjadi koordinator. Selain adanya faktor pendukung, adanya juga faktor penghambat. Yang pertama itu tidak bertanggung jawab. Jadi para anggota atau individu itu lalai dalam tugasnya. Lalu yang kedua ada mau menang sendiri. Dan yang ketiga curiga atau suka mencurigai. Dan yang keempat tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.